Halo, selamat siang pemirsa Daya TV di rumah. Apa kabar nih Anda hari ini? Semoga semuanya sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Kalau saya sedang agak batuk nih, semoga Anda tidak batuk seperti saya tapi sedang lagi sehat ya. Karena hari ini kita mau membahas mengenai masalah kesehatan di program kesayangan kita di Dunia Sehat. Senang sekali saya Melisa Gandasari selama 60 menit ke depan bisa menemani Anda ya. Pemirsa Dunia Sehat, apakah Anda pernah merasakan yang namanya nyeri pada bagian punggung, pinggang dan juga leher, kemudian kebas juga di bagian lengan. Hati-hati nih apabila Anda juga sering melakukan pekerjaan berat, mungkin Anda sedang mengalami yang namanya herniated nucleus pulposus atau orang awam sering menyebutnya sebagai saraf kejepit. Nah, saraf terjepit ini terjadi ketika tekanan atau kompresi yang dialami pada saraf oleh jaringan sekitarnya. Nah, meskipun penyakit ini bisa sembuh dengan sendirinya dengan beristirahat, namun pada kasus yang serius, penyakit ini bisa juga menyebabkan yang namanya kelumpuhan. Waduh, kita harus hati-hati dong ya. Nah, di episode Dunia Sehat kali ini kita mau bahas nih mengenai saraf terjepit dan bagaimana cara mengatasinya. Nanti kalau Anda ingin tanya langsung kepada dokter, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv lalu sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Nanti kita kenalan dengan dokter dan ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya kita simak dulu yuk ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, jangan anggap sepele jika Anda mengalami rasa nyeri atau kebas pada bagian tubuh seperti leher, lengan, punggung, atau pinggang. Karena bisa saja hal tersebut adalah gejala dari penyakit saraf terjepit. Ya, herniated nucleus pulposus atau yang orang awam lebih mengenal saraf kejepit adalah penonjolan inti dari diskus yang menjadi bantalan tulang belakang. Sehingga penonjolan tersebut menekan saraf sebagai akibatnya timbul rasa sakit, kesemutan dan kelemahan pada anggota gerak. Meskipun bisa sembuh dengan sendirinya, namun pada kasus yang lebih buruk, saraf terjepit bisa menyebabkan kerusakan saraf. Bahkan yang lebih mengerikan dapat mengakibatkan kelumpuhan. Untuk itu, segeralah periksakan diri ke dokter jika rasa nyeri yang dialami tidak kunjung membaik. Iya pemirsa, tadi saya lihat sekilas sedikit informasinya ya. Tidak ada lutut yang diketok-ketok pakai palu. Kita sering lihat tuh ya biasanya kalau di gambar-gambar di komik biasanya, tapi ternyata beneran kalau diperiksa seperti itu ya. Hari ini kita mau bicara mengenai saraf kejepit, mungkin ada dari Anda atau mungkin kerabat Anda pernah mengalaminya. Nanti kalau Anda ingin tanya langsung kepada dokter, Anda bisa hubungi kami di 021 290 32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami ya di @daai_tv lalu sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita langsung kenalan dengan dokter ya. Hari ini sudah hadir bersama dengan saya di studio Dr. Ziki Yombana SPS, spesialis saraf dari Omni Hospital Pulau Mas. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabarnya dokter? Baik, alhamdulillah. Baik, sehat ya dok ya. Sehat. Jangan kayak saya lagi sakit ya dok ya, tapi kita harus ngobrol mengenai masalah saraf kejepit hari ini. Oke. Sebelum kita bahas saraf kejepitnya, kita bahas sarafnya dulu ya dokter ya. Saraf ini apa, fungsinya dalam tubuh seperti apa sih dok? Jadi kalau kita bicara tentang saraf ya, sebenarnya saraf itu adalah semacam komputer. Ya, jadi komputer yang Tuhan ciptakan untuk menggerakkan manusia untuk bergerak dan untuk melakukan fungsi operasional dari tubuh, misalnya melakukan jantung berdetak, pencernaan bekerja, paru-paru bernafas, itu adalah semua kerja dari sistem saraf. Ya, saraf itu kalau dipecah lagi ada namanya sistem saraf pusat, yaitu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, dan susunan saraf tepi, yaitu kabel-kabel sarafnya itu sendiri. Jadi seperti kalau otak itu adalah merupakan CPU kalau di komputer ya, Central Processing Unit, yang akan mengatur semua kerja dari fungsi komputer secara keseluruhan. Nah, jadi seperti itulah kasarnya. Jadi memang bosnya ada di otaknya, kemudian anak buahnya nih si saraf-sarafnya nih yang mengerjakan bagian-bagian komputer tadi untuk menggerakkan seluruh bagian tubuh kita pada akhirnya ya. Iya, ada kabel-kabelnya seperti itu. Kabel-kabelnya begitu ya. Oke, selain tadi untuk menggerakkan tubuh, dia ada fungsi lain nggak tuh dokter? Selain untuk menggerakkan tubuh, jadi saraf itu terdiri secara fungsinya bisa dibagi menjadi 3 secara kasarnya, yaitu fungsi motorik yaitu untuk pergerakan, yang kedua fungsi sensorik untuk merasa, ya, rasa panas, dingin, nyeri, ya. Kemudian sistem otonom. Sistem otonom ini adalah sistem yang bergerak sendiri tanpa kita perintah, seperti detak jantung, fungsi pencernaan, fungsi pernafasan. Kan kita nggak mungkin ngatur detak jantung saya, misalnya, ayo kita berdetak sekian, pelanin dikit, kencengin, nggak mungkin kan ya. Jadi seperti itulah dia otonom. Jadi semua fungsi tubuh, mulai dari gerak sampai organ dalam pun itu diatur oleh saraf. Oke,
Oke, jadi memang peranannya penting sekali dari dalam tubuh kita ya. Sangat penting. Dari yang kita rasakan sampai yang tadi yang tidak perlu terasa tapi penting di dalam tubuh, karena tadi jantung harus diatur juga oleh saraf ternyata. Oke. Nah, dokter bisa dijelaskan kalau tadi kita mau bicara mengenai saraf terjepit, ini kan hubungannya berarti dengan pergerakan ya. Kalau ini terjadinya tuh di tulang atau sarafnya tuh seperti apa sih, kalau mau menggerakkan tubuh tuh kerjanya seperti apa saraf? Saraf terjepit itu sebenarnya pada prinsipnya bukan hanya terjadi pada tulang. Secara kasarnya mungkin kita bisa bilang namanya nerve entrapment atau sarafnya terjebak ya. Nah, tapi untuk khusus yang saraf terjepit ini yang dalam konteks ini adalah saraf yang keluar dari daerah tulang belakang. Jadi tulang belakang kita ini sepanjangnya dari tulang leher sampai tulang pinggang bagian bawah itu di dalamnya terdapat kabel saraf ya, namanya medulla spinalis. Nah, di antara dua tulang ini, di antara dua tulang, di situ ada bantalan, seperti tadi di video ada. Nah, bantalan ini yang lebih cenderung untuk terjadinya lari dari tempatnya sehingga menekan si saraf. Si bantalannya yang menekan si saraf. Itulah yang akibatnya menyebabkan gejala saraf terjepit. Seperti itu. Berarti kalau yang di tulang belakang itu yang ada bantalannya. Kalau di tulang-tulang lain ada bantalan-bantalan juga? Kalau tulang lain ada, cuman istilahnya kita hanya bantalan sendi ya, bukan bantalan seperti yang dimaksud dalam video tadi. Bukan yang tadi dibilang nucleus pulposus itu bukan. Berarti kita khusus bicaranya sekarang saraf kejepit yang di bagian tulang belakang. Ya, karena berarti ini sarafnya bukannya dia yang terjepit apa, tapi terjepit si bantalannya pada terjepit bantalannya sendiri. Oke. Nah, ini si saraf terjepit ini kemudian berarti ketika dia terjepit nanti dia jadi tidak bisa merasa lagi atau jadi mengganggu pergerakan atau seperti apa nih dokter? Tergantung dari lokasi jepitannya. Artinya gini, setiap segmen di daerah tulang belakang, di daerah leher, dada, tulang pinggang itu ada petanya masing-masing. Leher untuk menggerakkan daerah tangan, untuk daerah pinggang untuk menggerakkan daerah kaki. Seandainya yang kena adalah daerah pinggang, maka kakinya yang akan bermasalah. Tergantung apakah kenanya lebih dominan ke daerah motorik atau sensorik. Kalau terkena yang motorik maka kelumpuhan yang lebih dominan. Tapi kalau yang terkena adalah daerah sensorik maka yang lebih dominan ada rasa nyeri, rasa baal, rasa kebas dan lain-lain. Oke, berarti tergantung lokasinya pada akhirnya ya. Penyebabnya tadi si bantalan bisa bergeser apa nih dokter? Penyebab bisa bergeser yang paling sering adalah kesalahan posisi tubuh, ya, kesalahan pergerakan dan ya kebiasaan yang salah. Kebiasaan yang salah, baik dari cara duduk, cara mengangkat barang dan segala macam. Ada faktor-faktor lain yang kemudian menjadi penyebab nggak dokter? Misalnya ada genetiknya atau misalnya dari usia atau seperti apa? Kalau dari usia ada kecenderungan, artinya gini, usia berapapun bisa terkena, tapi dengan bertambahnya usia, otomatis peluang untuk terjadinya kena gangguan ini lebih besar. Karena di situ terjadi kelemahan dari otot-otot sekitar, terjadi gangguan atau kepadatan tulang. Nah, itu jadi elastisitasnya berubah, kemungkinan terjadinya gangguan lebih meningkat. Kalau untuk genetik sendiri sebenarnya tidak secara langsung ya. Tapi pada prinsipnya gini, ketika seseorang itu memiliki wajah yang sama dengan orang tuanya, maka kemungkinan orang tersebut memiliki struktur tulang yang sama dengan orang tuanya. Oke. Jadi kalau misalnya orang tuanya pernah kena saraf kejepit, mungkin saja dia menurunkan tulang yang sama. Jadi kalau dia salah gerak, salah apa sedikit bisa kena saraf kejepit juga gitu ya. Oke. Tadi ada kebiasaan yang salah bisa menyebabkan kita kena saraf kejepit. Nanti kita bicara ya mengenai kebiasaan yang seperti apa nih yang salah ya. Bagi Anda juga yang mungkin ingin tanya langsung kepada dokter, mungkin ada saudara Anda yang pernah mengalami atau Anda sekarang sedang merasakan ya yang gejala-gejala tadi saya sempat sebutkan. Mungkin Anda ingin tanya langsung, bisa hubungi kami di 0212903244 atau bisa mention di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita harus jeda sebentar, jangan kemana-mana, Dunia Sehat segera kembali. Nah, kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita sedang membahas mengenai saraf kejepit dan bagaimana cara mengatasinya. Mungkin Anda sendiri pernah merasakan atau mungkin Anda ingin tanya-tanya lebih lanjut nih mengenai penyakit ini. Nanti Anda bisa telepon langsung di 0212903244 atau bisa mention di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita lanjut lagi yang ngobrol dengan Dr. Ziki Yombana, SPS, spesialis saraf dari Omni Hospital Pulau Mas. Baik dokter, tadi sempat terpotong sedikit ya. Ini kebiasaan-kebiasaan yang salah bisa menyebabkan kita kena saraf kejepit. Kebiasaan yang seperti apa nih dokter yang biasanya salah nih?
Sebenarnya kebiasaannya itu kebiasaan sehari-hari ya, cuman mungkin nggak terlalu diperhatikan. Jadi kebiasaannya yang paling sering nih adalah kalau kita ngerasa pegel, leher kita hentak krek. Nah, itu mengganggu. Itu nggak boleh Itu tuh ya? nggak boleh. Itu bisa menyebabkan adanya jepitan saraf di daerah leher. Yang kedua bisa juga melakukan hentakan seperti tadi, membunyikan tulang ya kasarnya, tapi di pinggang. Ya, kita goyangin gitu, pegel-pegel. Itu yang kedua. Kemudian bisa lagi apa? Yang bisa lagi adalah ngangkat barang dari bawah, kita bungkuk. Itu salah. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah kita harusnya jongkok dulu, barang itu kita dekatkan ke tubuh kita, baru kita angkat. Jangan membentuk apa istilahnya lengan beban yang panjang dengan cara membungkuk. Kemudian ada lagi yang mungkin untuk laki-laki mungkin terkesan agak remeh, tapi jangka panjang bisa menyebabkan gangguan, yaitu meletakkan dompet di kantong belakang dan di bawah duduk. Oh, nggak boleh tuh ya? Iya. Kenapa tuh dokter? Karena menjadi miring ya? Akan menjadi miring. Itu akumulatif bertahun-tahun, akhirnya struktur tulang itu menjadi berubah, akhirnya itu menyebabkan bantalannya menjadi lari dari tempatnya, yang bisa menyebabkan penekanan terhadap saraf. Oh, apalagi kalau dompetnya tebal, duitnya banyak, ada bon utangnya lagi ya, makin miring tuh duduknya. Tapi itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Tapi kalau sejajar nggak apa-apa ya dok ya? Taruh dompetnya kanan kiri dua nggak apa-apa Saya belum pernah ketemu sih orang naruh dompet kanan kiri bareng. Dompetnya dua ya, satu dompet atau handphone didudukin mungkin ya. Jadi tadi ngangkat barang nggak boleh dari berdiri ya. Nggak boleh dalam posisi bungkuk. Harus jongkok dulu baru diangkat. Itu kalau kita jongkok dulu baru diangkat tuh jadi lebih kuat atau kenapa sih dokter? Lebih aman. Jadi pada prinsipnya kita harus menghindari posisi membungkuk supaya tulang belakang ini tidak membentuk sudut. Oh, oke. Kalau kita jongkok, tulang belakang ini masih lurus, dengkul kita yang membentuk sudut. Oh, oke. Karena kalau tadi bentuk sudut bisa lari itu bisa ya. Lari. Jadi paling aman jongkok dulu baru diangkat. Betul. Kalau kita muter badan juga nggak boleh sembarangan dong dokter. Muter badan juga nggak boleh kita asal hentak gitu aja, karena kita nggak tahu kondisi di dalam seperti apa ketika terjadi putaran. Apakah di sini ada yang menyebabkan robek atau bantalan menjadi lari atau tidak, kita tidak tahu. Oke. Tadi kemudian si bantalannya lari ini ada hubungan dengan penyakit-penyakit lain atau pola hidup sehari-hari yang bisa menyebabkan dia mudah bergeser atau enggak nggak dokter? Kalau bicara tentang bantalan dan saraf kejepit ini, hampir mayoritasnya adalah gangguannya gangguan anatomi. Jadi gangguan dari habit atau kebiasaan yang salah berulang. Jadi bukan hubungannya dengan makanan atau dan lain-lain sih. Secara langsung tidak. Tadi kebiasaan yang buruk itu dilakukan sekali bisa langsung kena saraf kejepit atau berulang-ulang dilakukan baru kena saraf kejepit? Biasanya itu dilakukan berulang-ulang karena penyebab saraf kejepit yang bisa langsung menurut pengalaman adalah kecelakaan. Entah terjatuh, terpukul, terpelanting. Tapi kalau misalnya untuk tidak ada kejadian seperti itu adalah kebiasaan berulang yang sudah lama dilakukan, akhirnya terjadilah pergeseran tadi. Oke, berarti satu lagi termasuk ini ya, menggunakan bantal. Menggunakan bantal, ada baiknya menggunakan bantal itu adalah satu buah, dan bantal itu tidak dipakai hanya di kepala saja, tapi dari bahunya sudah kena. Oh, jadi tidur tuh jadi bahu udah kena bantal. Oke. Kenapa nggak pakai bantal, nggak boleh tinggi-tinggi tuh dokter? Karena pada dasarnya anatomi tulang leher itu adalah membentuk huruf C terbalik seperti ini. Kalau misalnya posisi kita pakai bantal satu, itu akan menjadi lebih lurus. Makin lama harusnya tadi C seperti ini, makin lurus, akhirnya bantalnya itu lari ke belakang sehingga menekan saraf. Tapi kalau kita pakai dalam posisi dari bahu, maka posisi leher ini akan kita rilekskan dan kembali ke posisi pada aslinya. Tetap C terbalik. Ya. Nah, ada bentuknya kepala kita memang ada lengkungannya sedikit begitu. Betul. Ya. Kalau nggak pakai bantal sama sekali boleh dokter? Sebaiknya tetap pakai bantal. Tetap pakai bantal. Karena untuk menjaga leher. Berarti supaya leher itu tidak saja ya? Ya, supaya leher itu nggak dalam kondisi melayang, nggak ngambang. Oke. Itulah mungkin sekarang suka ada bantal yang bentuknya ada shape-nya, itu mungkin bagus juga bisa dipakai. Berarti memang banyak kebiasaan kita yang simple tapi tidak kita sadari sebenarnya bisa bikin kita kena saraf kejepit. Betul. Berarti ya. Kalau dari gender ada hubungannya nggak dokter? Dari gender tidak ada hubungan sebenarnya ya. Kalau pada usia-usia tertentu. Tapi pada usia di atas, misalnya pada wanita yang sudah menopause, di situ sering terjadi kelainan tulang karena adanya gangguan penyerapan kalsium karena ketidakseimbangan hormon. Nah, gangguan tulang ini akan menyebabkan secara tidak langsung bantalan tulangnya
berubah posisi. Karena tadi wanita menopause biasanya osteoporosis, jadinya bantalannya juga jadi gampang bergeser kemudian begitu ya kira-kira ya. Oke, baik. Tadi kalau dari usia kan lebih banyak yang di usia lanjut ya dokter. Kalau di usia produktif kan tapi banyak juga yang angkat-angkat berat, kemudian seperti itu. Jadi lebih rentan juga terkena saraf kejepit ini, Dok? Rentan juga. Usia produktif kita bukan hanya pada orang-orang yang angkat berat ya, pekerja kantoran banyak. Karena apa yang paling banyak tuh, Dok? Kalau mereka duduk lama. Duduk lama, posisi statis, belum tentu duduknya posisi tegak seperti ini. Lama di depan komputer, akhirnya posisi duduknya akan menjadi meluncur gitu ya. Doyong gitu ya. Ketika posisi seperti itu, dia akan menyebabkan tulangnya akan berubah posisi sehingga bantalannya lari. Satu. Yang kedua, bisa juga orang-orang yang duduk lama ini masih menaruh dompet di belakang. Yang ketiga, posisi statis untuk di belakang komputer. Tidak menggunakan mousepad dengan benar, sehingga tangan mengambang seperti ini akan menyebabkan kekakuan di pundak ya. Kekakuan di pundak akan menyebabkan tulang lehernya menjadi tertarik. Tulang leher tertarik, akhirnya posisi bantalan akan lari juga. Oke, banyak ternyata penyebabnya ya. Berarti tindakan yang repetitif lagi. Sekarang pekerja kantoran sering lembur, kerja sampai malam. Mungkin tadi ganjal dompet juga di belakang pantat. Belum di jalannya macet, nanti kan duduk lagi. Nah, itu. Oke, baik. Berarti kita harus sadari gejalanya secara dini ya. Berarti nanti kita bicara mengenai gejala, tapi kita tahan dulu ya, Dok ya. Bagi Anda mungkin yang ingin tanya langsung kepada dokter, saya undang Anda lagi. Bisa hubungi kami di 021 290 32644 atau bisa mention di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita jeda sebentar, tapi sebelumnya kita simak dulu ada info sehat, makanan yang baik untuk saraf terjepit. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, mengalami syaraf kejepit pada tubuh tentunya membuat segala aktivitas menjadi terhambat. Selain ditangani secara medis, asupan makanan juga perlu diperhatikan agar pemulihan menjadi lebih cepat, dan berikut ini makanan yang baik untuk syaraf kejepit. Pisang, karena seseorang yang mengalami syaraf terjepit membutuhkan asupan kalium, maka pisang jelas adalah salah satu makanan yang wajib untuk dikonsumsi. Kemungkinan syaraf terjepit bisa juga disebabkan kurangnya asupan kalium. Alpukat. Alpukat mengandung kalium dan vitamin E yang tinggi. Kandungan ini dibutuhkan untuk penderita syaraf terjepit. Lemak yang terkandung di dalam buah berwarna hijau dengan daging buah yang lembut ini pun juga termasuk baik. Kacang-kacangan. Kacang-kacangan juga memiliki kandungan kalium tinggi yang sangat pas untuk dikonsumsi selama pemulihan syaraf terjepit. Kekurangan kalium dapat menjadi faktor pemicu syaraf terjepit. Aprikot. Kandungan kalium yang terdapat dalam buah aprikot yang sangat tinggi, sehingga akan dapat mengurangi gejala dan rasa nyeri akibat syaraf yang terjepit. Selain itu, kandungan kalsium, beta-karotin, vitamin C, serta vitamin A-nya pun sangat tinggi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Kita masih membahas mengenai penyakit saraf kejepit. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, masih bisa hubungi kami di 021 290 32644 atau bisa mention di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Ziki Yombana, SPS, spesialis saraf dari Omni Hospital Pulau Mas. Baik dokter, kita sudah bicara mengenai kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa menyebabkan kita kena saraf kejepit. Biasanya kalau sudah kena, gejala-gejala yang dirasakan di dalam tubuh seperti apa nih dokter? Gejala yang seringnya itu adalah tergantung dari posisi tadi saya sebut di depan. Kalau pada leher biasanya ada rasa nyeri atau nggak nyaman di daerah tengkuk. Dan biasanya kalau saraf terjepit ini ada rasa menjalar, menjalar ke arah penjalaran si saraf tersebut. Biasanya kalau di leher ada rasa nggak nyaman, pegel-pegel di tangan, nggak jelas. Temennya jadi tengkuk, pegel juga tangannya pegel juga. Kalau untuk yang di pinggang sama, biasanya ada rasa tidak nyaman di pinggang bagian bawah dan bisa menjalar sampai ke daerah bokong, paha bagian belakang, betis, bahkan ke ujung jari kaki. Oke, itu biasanya ketika sudah kena saraf kejepit baru terasa atau baru tadi kan itu repetitif begitu ya, dari awal sudah nyeri-nyeri, kalau didiamkan baru kena saraf kejepit tuh dok? Jadi gini, ketika muncul keluhan yang relatif tidak nyaman dan relatif hebat ya, itu biasanya adalah gejala yang masih ringan. Ternyata kenapa? Karena sarafnya itu masih relatif bagus. Jadi ketika saraf masih bagus, dia masih sensitif. Ketika ada masalah, istilahnya sarafnya mungkin belum terlalu terjepit ya, hanya tersentuh. Nah itu sakitnya luar biasa. Tapi kalau pada pasien-pasien yang sudah mengalami gangguan saraf terjepit yang sudah berat, sudah parah, nyerinya sudah tidak dominan.
tapi justru udah mungkin nggak nyeri. kebas atau kelumpuhan yang muncul dan bahkan bisa mengganggu buang air kecil atau buang air besar. Wah, itu sampai udah mengganggu saraf otonomi berarti Iya, begitu sudah ya. lebih berat lagi. Oke, baik. Kita tahan sebentar obrolannya. Kita angkat telepon ya, Dok ya. Oke. Ada yang mau tanya langsung ke dokter nih. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Waduh, terputus. Sayang sekali. Nanti kita tunggu lagi teleponnya. Kita lanjut lagi ya, Dok ya. Berarti tadi kalau memang sudah sampai parah, itu sudah bisa menyebabkan gangguan sampai kelumpuhan berarti, dokter ya. Tapi kalau kita bedakan gejala yang saraf kejepit sama sakit-sakit pinggang yang biasa seperti apa tuh, Dok? Kalau sakit pinggang biasa, jadi kalau kita bicara tentang sakit pinggang adalah sakit di daerah pinggang. Banyak yang ada di pinggang. Bisa ginjal, bisa saraf, bisa karena ototnya saja, bahkan bisa juga hanya karena kulitnya saja ya, atau tulang juga bisa. Kalau pada saraf adalah yang khas adalah saraf ini adalah merupakan suatu kabel. Kabel itu tidak hanya 1 cm, tidak hanya 2 cm, tapi dia menjalar panjang ya. Jadi kalau pada gangguan saraf terjepit, nyerinya itu kita sebut adalah nyeri yang menjalar. Jadi dia menjalar searah kabel saraf itu. Kalau di pinggang tadi, kalau misalnya hanya ginjal ya misalnya ya, dia ada lokasi nyerinya biasanya di daerah pinggang bagian bawah tapi kanan atau kiri. Dan bisa dikonfirmasi dengan adanya nyeri pada di ketuk ya, ada. Tapi kalau misalnya pada saraf, dia nyerinya pinggang bagian bawah dan biasanya tidak bisa dilokalisir dengan baik. Pasiennya tidak bisa menunjuk satu titik, tapi lebih sering dia akan mengeluhkan rasa di daerah bokong atau paha. Sakit kemana-mana gitu ya. Karena memang sarafnya tadi menjalar kemana-mana. Dan biasanya menurut pengalaman, pasien ini akan cenderung ke tempat urut dan yang dipijit adalah kakinya. Tapi keluhan nggak hilang juga. Ya iya, orang masalahnya bukan di situ kan, Betul, karena masalah dari pusatnya di atasnya. Oke, jadi tadi kata kuncinya menjalar kemana-mana Menjalar. gitu, karena memang tadi saraf ya ini masalahnya. Oke, kita tahan lagi, sudah tersambung lagi, kita sapa dulu ya, Dok ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Rukmini di Bekasi. Ibu Rukmini di Bekasi, boleh dikecilkan Iya, volume televisinya. iya, Kita iya. ngobrolnya pakai telepon aja ya, Ibu ya. Iya, baik. Iya, silakan mau tanya apa ke dokter nih, Bu? Ya, begini, ya Dok. Selamat siang, Dok. Selamat siang Bu Rukmini. Ya. Ini saya pensiunan PNS. Nah, usia saya sudah 59. Nah, sekarang ini yang keluhan saya itu dari pinggang itu kadang sampai dengan di tumit apa di betis ini suka sakit sekali. Jadi kelihatannya kalau sudah begitu tuh keras banget. Jadi kayak Iya, Ibu. Waduh, terputus. Kira-kira kita bisa coba jawab sedikit mungkin dari kisahnya, mungkin gangguan apa, kemudian solusinya mungkin seperti apa begitu ya, kira-kira dokter ya. Pertanyaannya belum selesai ya, jadi mungkin kita terawang ke arah sana. Jadi kalau ini tadi Ibu bilang dari sakit pinggang sampai ke tumit, ini khas saraf kejepit saya bilang tadi, menjalar. Karena menjalar ya. Ada menjalar. Nah, jadi kemungkinan besar ini adalah saraf terjepit di pinggang. Entah karena apa, ibunya ini adalah pensiunan PNS katanya. Jadi ya usia sering juga duduk, sudah ya. Duduk lama, artinya pekerja kantor ya. Sering duduk lama, terus sudah usia pensiun, ya balik lagi ke tempat tadi. Mungkin karena ada gangguan penyerapan kalsium gara-gara kurangnya tidak seimbangan hormon estrogen dan lain-lain. Jadi sangat mungkin saraf terjepit ini. Jadi memang mungkin saraf terjepit ya. Nanti Iya. mengenai solusinya mungkin kita bahas sesuai nanti dengan pengobatan ya. Oke. Nanti ditunggu ya Ibu Rukmini, tetap saksikan ya. Tapi mungkin kalau dari gejalanya tadi memang kemungkinan ini saraf terjepit karena memang tadi ada rasa menjalarnya ya, dari pinggang sampai ke tumit bahkan betis tadi. Baik dokter, sebelum kita bahas mengenai solusi komplikasi yang bisa terjadi tadi selain kelumpuhan bisa ada apa lagi nih dokter? Komplikasinya itu sebenarnya banyak ya, tapi yang paling ditakutkan adalah kelumpuhan. Karena terkait tadi di dalam kabel saraf itu, di dalam sumsum tulang belakangnya inilah ya, di belakang tulang ini, di dalamnya itu ada sistem saraf namanya medulla spinalis, yaitu kabel besar yang sambungan dari otak. Itu dia mengatur untuk motorik, sensorik, dan otonom tadi. Kalau kena motorik bisa kelumpuhan, karena sensorik bisa terjadi baal ya, atau kebas yang sama sekali tidak berasa, bahkan bisa jadi. Tapi otonom ini yang lebih cenderung. Otonom ini tergantung dari lokasinya, entah di daerah leher, daerah dada, atau daerah pinggang. Ini masing-masing banyak fungsinya. Bisa mengganggu buang air kecil, buang air besar. Bisa buang air kecil, buang air besarnya ini dia tidak terasa, loss, atau nggak bisa sama sekali.
Karena memang tadi gangguan saraf ya, Iya. bukan sekedar nyeri di pinggang Betul. semata ya. Bahkan selain itu, kalau mengganggu otonom, bukan hanya buang air kecil dan buang air besar saja, tapi bisa juga dia mengganggu sistem detak jantung. Padahal jauh ya dok ya dari pinggang sampai ke jantung ya. Tapi nyambung karena semuanya ya. Nyambung, karena semua persarafan itu terminalnya di situ. Memang terminal ada di tulang belakang. Jadi kalau memang ada masalah, bisa sampai kemana-mana masalah. Itu berapa lama sih dokter bisa sampai menyebabkan kelumpuhan? Tergantung. Semua case by case, tapi prinsipnya gini. Ketika kita merasakan nyeri, berarti ada sesuatu yang nggak beres dengan tubuh kita. Maka harus diperiksakan, cari. Jangan ketika nyeri dibiarkan, akhirnya berlanjut. Sebenarnya kalau misalnya kita peka terhadap nyeri kita, kita paham ada alarm tubuh kita berbunyi dengan nyeri, seharusnya bisa diperiksakan dengan cepat sehingga komplikasi itu seharusnya tidak bisa, yang diusahakan tidak terjadi. Baik, nanti kita bicara mengenai pemeriksaan dan pengobatannya berarti ya, disaksikan terus bagi Ibu Rukmini juga tadi ya yang sudah bertanya, nanti kita akan jawab nih di setelah segmen ini, dan bagi Anda yang masih ingin tanya masih bisa ya hubungi kami di 0212903264 atau masih ditunggu juga mentionnya di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita jeda kembali, tapi sebelumnya ada info sehat lagi nih untuk Anda, manfaat kalium untuk tubuh. Ini dia. Pemirsa, kalium adalah salah satu mineral penting bagi tubuh manusia dan memiliki banyak manfaat untuk menunjang kesehatan. Dan berikut ini manfaat kalium untuk tubuh. Mengatur tekanan darah. Kalium berfungsi menurunkan tekanan darah sehingga dapat mencegah tekanan darah tinggi atau bahkan stroke. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam American Journal of Physiology Regulatory, Integrative and Comparative Physiology menemukan bahwa infus kalium akan menyebabkan peningkatan aliran darah yang dihasilkan dari pelebaran arteri dan relaksasi otot. Kontraksi otot. Kalium dan natrium bekerja sama untuk mengatur keseimbangan asam basa dalam darah dan jaringan, sehingga kalium dapat memulai pertukaran yang melepaskan energi listrik dan mengaktifkan impuls saraf menyebabkan kontraksi otot. Kesehatan tulang. Menurut peneliti Francis Tilavsky dari Departemen Preventive Medicine di University of Tennessee, saat keseimbangan asam basa terganggu, maka tubuh akan menarik kalsium dari tulang. Penemuan ini membuat para peneliti memahami pentingnya mencukupi kebutuhan kalium untuk mengurangi penarikan kalsium dari tulang yang bisa mengakibatkan kerapuhan pada tulang. Menjaga kesehatan ginjal. Kalium memainkan peran yang tak tergantikan dalam mengatur fungsi metabolisme sekaligus membuat hati dan ginjal bekerja dengan baik. Selain itu, kalium juga membantu ginjal dalam membuang limbah melalui proses ekskresi. Meningkatkan sistem saraf. Kalium ternyata juga secara langsung dapat meningkatkan efisiensi refleks saraf yang mengirimkan pesan dari satu bagian tubuh ke tubuh yang lain. Hal ini tentunya akan mempermudah otot dalam melakukan berbagai kegiatan setiap harinya, tanpa membuatnya cepat lelah. Meningkatkan fungsi otak. Jika ingin meningkatkan kerja otak, mungkin Anda perlu memenuhi kebutuhan kalium harian Anda. Di atas sudah disinggung bahwa kalium memainkan peran penting dalam menghubungkan banyak saraf di otak. Hal ini tentunya akan banyak mempengaruhi fungsi otak seperti peningkatan fungsi memori dan kecerdasan. Masih bersama dengan kami di Dunia Sehat Pemirsa, kita masih membahas mengenai penyakit saraf terjepit dan bagaimana cara mengatasinya. Bagi Anda yang masih ingin tanya langsung, masih bisa hubungi kami ya di 0212903264 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Ziki Yombana SPS, spesialis saraf dari Omni Hospital Pulau Mas. Dokter, kalau kita sudah tadi merasakan gejala-gejalanya, penanganan pertama dulu nih yang bisa dilakukan di rumah seperti apa, Dok? Penanganan pertama adalah biasanya kan pasti minum obat anti nyeri dulu ya, untuk menghilangkan nyeri. Yang kedua, kita bikin posisi tubuh kita menjadi rileks, berbaring di alas yang rata, ya, jangan di kursi malas, jangan ya pokoknya alas yang rata, berbaring dulu. Nah itu biasanya sih kalau masih baru fase awal, dengan istirahat dan dengan obat nyeri biasanya akan membaik. Kemudian baru mencari pertolongan ke dokter ya. Nah, ini boleh dipijit atau sebenarnya harus dihindari justru kalau diurut? Sebaiknya kalau untuk masalah pijit harus dihindari. Kenapa? Karena ketika kita melakukan pemijatan ya, kita tidak tahu kondisi dalam tulang belakang kita seperti apa. Kalau memang tadinya hanya
tersenggol lah istilahnya ya. Bisa jadi ketika dipijit malah jadi kejepit Keluar bener. beneran. Nah itu yang kita nggak pernah tahu. Karena kenapa? Tidak pernah ada seseorang yang dipijit sebelum dipijit melakukan ronsen dulu, betul. Nah itu, jadi sebaiknya memang jangan. Perginya ke tenaga kesehatan untuk diperiksa lebih lanjut ya. Kemudian ya, kita tahan sebentar, pemeriksaannya seperti apa, kita angkat telepon dulu ya dok ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat Bu siang Melisa. Pak. Dengan Bapak siapa, di mana nih Pak? Dan Pak Arman dari Medan. Pak Arman dari Medan. Mau tanya apa nih ke dokter? Ke Dr. Zombuna. Ceritanya gini, saya 8 bulan lalu operasi di Malaka. Satu jepit di bagian pinggang. Kemudian 8 bulan sesudah itu, saya lihat ada efek sampingnya, dia menjalar ke lutut. Lututnya pindah-pindah, kadang-kadang kanan, kadang-kadang kiri, macam di bawah angin dia. Pertanyaannya Pak? Pertanyaannya, gimana dok? Apakah perlu konsumsi obat lagi, atau diterapi, atau gimana solusinya? Seperti apa solusinya ya? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu dokter? Kalau selamat siang Pak, kalau saya boleh tanya, waktu itu yang dioperasi di pinggangnya daerah mana ya? Maksudnya kan tulang di pinggang daerah pinggang, di atas sedikit, di atas bokong lah. di atas bokong. Oh, daerah bawah ya berarti ya. Pinggang bawah ya. Operasi endoskopi. Oke, daerah pinggang bawah ya. Laser, sistem tembak laser. Oke, ya. Oke. Ada lagi dokter? Mungkin Cukup? saya coba jawab aja ya. Oke, baik. Langsung coba dijawab. Terima kasih ya Pak ya, teleponnya ya. Baik, ini sudah dioperasi, tapi kemudian ada sakit lagi menjalar sampai ke lutut. Ini ada yang kejepit lagi atau seperti apa nih dokter? Kalau saraf kejepit itu, terutama di pinggang kita bicara ya, kondisinya Bapak tadi di pinggang. Nah, tulang pinggang itu ada 5 dan sarafnya pun ada 5 segmen. Tadi kalau tadi Bapak cerita, di operasinya itu daerah pinggang bagian bawah, di atas tulang, di tulang pinggul gitu ya. Tapi taruhlah itu sudah dioperasi, tapi ternyata masih ada kemungkinan terjepit lagi daerah yang atasnya. Oh, justru yang atasnya nih ya? Yang atasnya bisa, itu masih mungkin. Kemungkinan kedua, ternyata memang operasi sebenarnya tidak memberikan efek yang buruk. Artinya sebenarnya kasus pertama tadi sudah selesai. Tapi pada dengkulnya ada penyakit baru. Karena sangat mungkin daerah tulang pinggang itu bermasalah karena masalah dari tulangnya itu sendiri. Sehingga tulang di daerah lutut pun bisa terpengaruh. Biasanya mungkin karena dari usia tadi mungkin ada bisa atau jadi. Jadi walaupun sudah dioperasi tadi mungkin ada yang kejepit lagi kemudian. Ada yang kejepit lagi. Ya. Jadi ada baiknya bukan kita minum obat, tapi kita work up lagi, kita kembali ke dokternya atau kita kembali ke dokter saraf untuk dipastikan ini adalah lanjutan dari penyakit yang kemarin atau ini adalah penyakit baru atau ini totally penyakit yang sama sekali berbeda dari yang kemarin. Oke, memang harus kembali ke dokter lagi ya karena tadi masalah saraf ini kan banyak sekali penyebabnya, mungkin juga bukan masalah saraf kejepit juga mungkin saja ya dok ya. Oke, semoga menjawab ya Bapak ya. Kita lanjut lagi nih dokter, berarti kan tadi ada sudah sedikit solusinya ya. Sebelumnya kita mundur sedikit, kalau pemeriksaannya seperti apa nih dokter? Pemeriksaaannya, kalau untuk saraf terjepit, untuk pemeriksaan, ketika datang ke dokter, pasti dokter akan melakukan pemeriksaan ya, secara normal adalah dengan anamnesis atau wawancara, mekanisme ini dari kapan gitu kan ya. Kemudian akan melakukan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik. Tapi di samping itu, pemeriksaan penunjang juga sangat penting untuk kasus ini. Pemeriksaan penunjang apa aja yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah secara gampangnya adalah kita lakukan ronsen. Ronsen tulang belakang ya, tergantung baik itu bisa daerah leher atau pinggang atau ke bawah ya. Kemudian pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan MRI. Ya, apa bedanya ronsen dengan MRI? Kalau ronsen itu hanya melihat tulang, tidak melihat sarafnya. Tapi dengan adanya perubahan posisi atau struktur tulang, dicurigai sarafnya akan terpengaruh. Kalau pemeriksaan MRI, pemeriksaannya itu akan melihat sarafnya secara langsung, kelihatan secara anatominya. Apakah ada yang kejepitnya ringan, sedang, berat, lokasinya di mana? Nah itu untuk MRI. Tapi kalau ronsen itu menggunakan radiasi, MRI menggunakan magnet. Jadi relatif lebih aman, meskipun orang-orang yang mendapatkan implan logam misalnya pasca pasang pen atau segala macam itu tidak bisa dilakukan MRI. Tapi ada satu lagi pemeriksaan yang lebih, bukan lebih ya, tidak ada yang lebih superior sebenarnya, tapi saling melengkapi. Tapi ada pemeriksaan yang
digunakan untuk saraf terjepit untuk melihat fungsinya. Untuk melihat fungsinya yang itu namanya elektromiografi EMG. Jadi pemeriksaan ini dilakukan oleh dokter spesialis saraf untuk menilai fungsi dari saraf yang terjepit itu. Kalau MRI hanya ngeliat anatomi, oh kejepitnya sebelah sini. Seberapa berat sih fungsinya terganggu? Nah itu kita lakukan EMG. Pemeriksaannya menggunakan sadapan listrik. Dan mungkin beberapa kasus juga menggunakan sadapan listrik dalam otot, jadi ditusuk dengan jarum. Oh, oke. Jadi itu nanti ketahuan tuh saraf mana yang udah baal, udah kebas, itu bisa ketahuan ya. Jadi ya? Lengkap, secara anatomi ketahuan, secara fungsi ketahuan. Oke, baik. Itu biasanya pemeriksaan tuh. Nanti kalau sudah diketahui lokasinya di mana, gejalanya derajatnya seperti apa, kemudian pengobatannya seperti apa? Pengobatan kembali lagi ke derajatnya. Kalau masih ringan, bisa kita anjurkan dengan yang penting kalau kita sebut tadi di depan karena habit atau kebiasaan yang salah, perbaiki itu dulu. Perbaiki habitnya. Perbaiki kebiasaannya dulu ya, duduknya, tidurnya, ya dompetnya, itu kan ya. Kemudian yang kedua dengan obat-obatan, bisa dengan fisioterapi, bisa dengan pemasangan korset atau collar, penyangga leher ya. Dan bisa juga operasi. Tapi operasinya adalah jalan terakhir sebenarnya. Jadi tidak semua saraf kejepit itu akan dioperasi. Tapi saraf kejepit itu kita usahakan maksimal dulu untuk melakukan tindakan-tindakan yang non operatif. Perbaikan yang dari habitnya dulu kemudian ya. Karena prinsipnya ketika sudah dilakukan fisioterapi, pengobatan, bahkan sampai operasi, tapi habitnya masih seperti dulu, sama aja balik lagi. Ya. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi tapi jeda sebentar lagi ya. Bagi Anda yang masih ingin tanya kepada dokter, masih ada kesempatan nih untuk Anda masih bisa hubungi kami di 0212903244 atau ditunggu mentionnya ya di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda. Kita jeda kembali, tapi sebelumnya saya berikan dulu ada tips kesehatan untuk Anda. Gejala umum saraf terjepit, ini dia. Tips kesehatan gejala umum saraf terjepit. Nyeri lokal di daerah saraf yang terjepit seperti leher atau punggung bagian bawah. Mati rasa, kesemutan, sensasi terbakar, otot kaki atau tangan lemah ketika kegiatan tertentu. Kembali lagi di Dunia Sehat Pemirsa, masih membahas mengenai penyakit saraf terjepit. Kita langsung lanjutkan lagi ya obrolan kita dengan Dr. Ziki Yombana SPS, spesialis saraf dari Omni Hospital Pulau Mas. Dokter, tadi kalau sudah dioperasi kemudian dilakukan tindakan-tindakan perbaikan begitu ya, ini saraf terjepit ini bisa kembali normal seperti semula atau seperti apa, Dok? Prinsipnya bisa kembali normal, bisa ya. Tapi kalau memang kebiasaannya diulang lagi, ya kembali lagi, kumat lagi gitu. Itu kalau diperbaiki, kalau dioperasi itu dimasukin lagi bantalannya atau seperti apa sih, Dok? Metodenya banyak, biasanya menggunakan ada dokter spesialis bedah saraf atau dokter ortopedi, ya kan. Jadi bisa hanya di istilahnya ya, yang posisi saraf yang melejitnya itu, bantalan yang melejit itu hanya dipotong, atau memang lebih dari setengah diambil, setelah itu disangga oleh pen, itu tergantung masing-masing kasus. Oke, tapi kalau tadi sudah dilakukan, saraf kejepitnya mestinya sudah aman ya, dokter ya? Maksudnya apa setelah diperbaiki dia tetap harus fisioterapi lagi? Tetap harus fisioterapi. Tetap juga ya? Tetap harus fisioterapi. Oke, jadi bukan semata-mata dioperasi langsung sembuh, langsung sembuh ya? Enggak. Oke, baik. Kita tahan dulu sebentar obrolannya, kita angkat telepon lagi ya. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, Dok. Selamat siang, ya. Ibu. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ibu Mika di Medan. Ibu Mika di Medan. Ibu Mika, kita ngobrol pakai telepon aja, jangan denger yang dari televisi ya, nanti terlambat. Boleh langsung tanya ke dokter nih. Begini, Dok. Saat pagi bangun tidur, tangan saya selalu kebas, biasanya tangan kanan. Kebasnya dia tidak bisa menggenggam, tapi ada terasa sakit. Setelah kira-kira bangun 15 menit kemudian baru dia normal. Saya sudah cek gula, cek kolesterol, nggak ada. Apakah mungkin ini saraf terjepit, Dok? Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu, dokter? Ibu, mohon maaf saya tanya, tangan kanannya ini dari daerah bahu atau hanya pergelangannya saja atau hanya jari-jarinya saja? Dari pergelangan tangannya ke jari-jarinya. Oke, pergelangan Tapi kalau saya sedang bawa kereta, bawa motor maksudnya, dari pundak saya ke tangan, ke jari-jari saya. Oke, baik. Sudah cukup, dokter ya? Sudah. Boleh langsung dijawab. Terima kasih Ibu teleponnya ya. Kita coba jawab ya, bagaimana nih dokter? Ini saraf kejepit atau mungkin ada penyakit saraf lainnya nih, dokter?
Jadi pada kasus yang ini, sarafnya, bukan sarafnya, keluhannya adalah tangannya ya, tangannya kebas sebelah. Nah, tangan sebelah kebas ini masih kemungkinan ada 2 tempat yang terjepit, 2 kemungkinan. Yang pertama adalah di daerah pergelangan tangan. Pergelangan tangan ini sering terjadi pada orang-orang yang menggunakan tangannya secara overuse atau berlebihan. Misalnya pada orang yang menulis banyak, mengetik terlalu lama, atau pada bawa motor terlalu lama, kan kita nggak mungkin naik motor gas tangan kiri. Nah, kemudian bisa juga ada yang terjepit daerah leher. Daerah leher yang menjalar sampai ke tangan kanan. Kalau untuk yang daerah leher sampai ke tangan kanan, ini adalah yang kita bilang saraf terjepit dalam konteks tulang belakang seperti topik sekarang. Tapi kalau untuk yang di pergelangan tangan, ini adalah gangguan saraf terjepit di akibat kerja. Itu yang disebut adalah carpal tunnel syndrome atau sindroma terowongan karpal. Itu beda lagi. Tapi untuk neuropati. Tapi tetap untuk memastikannya lebih baik ke dokter saraf terdekat untuk diperiksa karena kita jangan menganggap enteng. Apalagi karena tadi gulanya semuanya tadi masih bagus. Berarti memang ini ada hubungannya dengan saraf ya. Oke, baik, semoga menjawab ya Ibu ya. Kita angkat satu telepon lagi langsung ya Dok ya. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang Pak. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Bapak Rian di Sunggal. Pak Rian mau tanya apa ke dokter? Di Medan di Sunggal, Bu. Iya, silakan Pak Rian mau tanya apa nih ke dokter? Gini Dok, mau nanya Dok, saya sering mengalami sakit kepala di tulang belakang saya. Apakah itu pengaruh ke saraf terjepit Dok? Oke, ada yang mau ditanyakan dokter? Dan itu supaya itu menghilangkan itu gimana caranya Dok? Oke. Ada dokter mau tanya sebentar ya Pak Rian ya? Ya, Pak Rian, apakah sakit kepalanya itu di daerah tengkuk? Belakang sini maksud saya nih, ada? Iya, ada Dok. Pak Rian suka hentak-hentak leher nggak? Sampai bunyi gitu? Sering Dok. Nah, sering. Ya, oke. Ya. Sudah cukup dokter ya? Oke, langsung dijawab oleh dokter nih. Terima kasih ya Pak Rian ya. Langsung ketahuan kayaknya tuh penyebabnya tuh dokter ya. Ini memang dari kebiasaan menghentaknya atau seperti apa? Kebiasaannya dari situ paling sering. Jadi keluhannya adalah sakit kepala atau pusing yang dibilang. Sebenarnya sakit kepala sama pusing itu beda sih, ya kan ya. Oke, tapi kita bahas adalah apakah mungkin karena gangguan di kepala bagian belakang karena saraf terjepit atau bukan. Kemungkinan pada kasus ini adalah iya. Karena kenapa? Kita kembali lagi tadi saraf terjepit itu biasanya rasa nyerinya menjalar. Lokasinya memang di leher masalahnya, tapi bisa menjalar ke daerah tangan kalau daerah leher yang bawah kena. Tapi kalau daerah leher yang atas kena, dia biasanya sampai ke kepala, rasanya seperti tiban, bisa sampai ke alis. Ya mungkin ibu-ibu juga sering ngerasain ya, kalau dikerimbat, dipijit sini enak, tapi kok nggak hilang-hilang, ya biasanya karena ada masalah di leher. Oke. Kemudian saya mulai berpikir ini adalah saraf terjepit. Kenapa? Pak Rian ini ada kebiasaan untuk tadi kretek-kretekin leher seperti yang disinggung di awal tadi. Tapi memang untuk pemeriksaan lebih lanjutnya untuk tahu penyebabnya secara pasti harus diperiksa lagi ya Dok. Betul, Tidak bisa harus. dari cerita aja nih Pak Rian, tapi semoga kira-kira sudah tahu ada kemungkinan ada saraf kejepit, bisa dilakukan pemeriksaan supaya diketahui secara pasti penyebabnya ya Pak Rian ya. Juga semoga bisa ditemukan penyembuhannya sehingga bisa beraktivitas secara normal. Semoga menjawab ya Pak Rian ya. Baik dokter, tadi kita sudah bicara mengenai pengobatannya. Ini berapa lama biasanya kalau harus di fisioterapi atau harus minum obat, berapa lama Dok? Semua tergantung dari kondisi pasien masing-masing ya, dan derajat keparahannya. Banyak ada pasien yang memang baru ada keluhan sebentar langsung datang, biasanya 1-2 kali ketemu sudah bagus. Tapi kalau udah lebih lanjut, bahkan kalau sampai komplikasi, perlu waktu yang cukup lama. Karena syaraf ini ketika sudah terjadi gangguan, dia tidak seperti kulit yang bisa regenerasi dengan cepat. Untuk regenerasi saraf ini sangat-sangat lama. Biasanya berapa lama tuh dokter? Tidak jadi patokan, karena sangat lama. Di samping itu, ketika kita sudah melakukan tindakan untuk melakukan perbaikan sarafnya, namun pasien ini masih menggunakan kebiasaan yang salah atau ada gangguan yang lainnya, misalnya ada diabetes dan lain-lain gitu yang menyebabkan kabel sarafnya bermasalah, ini turut lebih berat lagi tuh ya? Andil untuk memperpanjang masa pemulihan. Oke. Dokter tadi kan kalau nyeri-nyeri mungkin masih bisa hilang. Kalau yang tadi sudah komplikasi sampai gangguan ke saraf otonomnya, bisa baik lagi juga nggak Dok kalau sudah dioperasi? Sangat lambat. Sangat lambat juga. Tapi kalau kita bicara perbaikan, insya Allah akan ada perbaikan. Tapi seberapa lama semua tidak bisa
dipukul rata, tapi harus case by case. Tapi masih bisa diperbaiki selama, makanya makin cepat tahu, makin cepat datang, semakin cepat diobati, Betul. masih bisa lebih cepat lagi penyembuhannya kemudian ya dokter ya. Oke, baik. Dokter, kalau tadi memang kita bicara mengenai kegiatan-kegiatan yang salah, ada kegiatan yang harus dihindari nggak ketika kita sudah lagi operasi atau sudah lagi melakukan fisioterapi? Kegiatan apa yang tidak boleh dilakukan nih dokter? Tetap kegiatannya adalah yang tidak boleh dilakukan adalah mengangkat berat dengan cara yang salah. Atau kalau sudah operasi bahkan lebih baik tidak usah ngangkat berat lagi. Nggak boleh ngangkat berat lagi karena takut kita ambil kan resiko kan ya. namanya kayak gitu, jadi lebih baik nggak usah. Oke, ada olahraga-olahraga yang baik dilakukan dok? Olahraga yang sangat baik untuk saraf terjepit atau untuk kesehatan tulang belakang pada umumnya adalah olahraga yang menggunakan gerak secara keseluruhan, tapi gravitasi minimal, yaitu berenang. Berenang, baik ya. Kalau selain berenang, senam gitu, yoga boleh juga dok? Boleh, juga, ya? apapun boleh sebenarnya olahraga. Karena prinsipnya untuk menghindari saraf terjepit adalah kita harus gerak, otot kita harus lihat, tidak kaku. Nah, olahraga apapun bisa, tapi alangkah lebih baiknya olahraga apapun itu diimbangi atau diselipkan olahraga renang. Karena itu tadi semua ototnya juga bergerak. Karena kalau otot kita kuat tadi bisa mencegah juga ya Bisa saraf mencegah. terjepitnya ya. Oke. Ada tips dokter terkait dengan saraf terjepit dan cara mengatasinya? Kalau untuk tips sebenarnya ini lebih cenderung bukan tips ya, tapi saran aja. Jadi saraf terjepit itu paling sering terjadi akibat kebiasaan yang buruk yang salah. Kebiasaan yang salah ini dan juga karena posisi statis yang lama. Jadi segera hindari posisi statis yang lama untuk yang kerja di belakang komputer ya. Itu sejam sekali lebih baik bangun, kemudian kita exercise, kita stretching, hindari membunyikan daerah tulang belakang seperti leher, dikeretak pinggang itu segala macam. Dan sesibuk apapun kita, alangkah baiknya seminggu sekali disempatkanlah setidaknya untuk olahraga terutama berenang. Oke, baik. Dokter, mungkin kan orang tidak ada waktu nih kalau harus berenang. Ada olahraga ringan mungkin kalau di kantor yang bisa olahraga dilakukan ringan untuk di kantor. Kalau untuk di kantor itu paling sering gangguannya daerah leher karena belakang komputer. Yang paling gampang dilakukan adalah kita regang otot daerah bahu kita dengan cara membuat gerakan tangan kita ke belakang seperti ini. Memang itu yang paling betul ya. Kalau kita lihat orang pegal, tapi itu ya lebih baik. Karena ketika kita menggerakkan ini ke belakang, maka otot ini menjadi tertarik. Oke, baik. Itu olahraga paling ringan yang bisa dilakukan ya. Oke, baik. Terima kasih dokter sudah hadir ya. Kita jadi tahu nih kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus kita hindari dan bagaimana kita harus mendeteksi dini berarti ya. Jangan sampai kita kena saraf terjepit. Terima kasih dokter. Kapan-kapan datang lagi kita bahas penyakit lain lagi ya. Boleh. Oke, baik. Terima kasih juga bagi Anda pemirsa Dunia Sehat yang sudah menyaksikan episode hari ini. Semoga jadi informasi yang berguna bagi Anda. Semua orang bisa kena saraf terjepit nih. Jangan sampai kita sudah terkena saraf terjepit sampai tadi ada kelumpuhan atau mungkin gangguan di organ otonom kita tadi ya, sampai ada kelumpuhan-kelumpuhan yang tidak kita inginkan. Jadi kita harus deteksi secara dini, jangan lupa untuk olahraga, dan tadi sudah diberikan tips oleh dokter, didengarkan ya, jangan sampai nanti kita kena saraf terjepit bisa mengganggu kehidupan kita ke depannya lagi. Bagi Anda yang ingin mengirimkan kritik dan saran kepada Dunia Sehat, bisa mengirimkannya di SMS kami di 08898105.000 atau melalui Twitter kami di @ai_tv, disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat, atau bisa lihat di Facebook kami ya di Dunia Sehat @ai_tv. Akhir kata saya Melisa Gendasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam sehat.